Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Sarah Karandia dengan NIM SSI 2022-03067. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya dalam pemenuhan tugas UAS metodologi penelitian, yaitu tentang review jurnal. Langsung saja, yang pertama ini ada identitas jurnal. Jurnal yang saya eh, telaah itu berjudul tentang evaluasi pengalaman pengguna aplikasi mobile perpustakaan digital Ipusnas menggunakan metode UX Honeycomb. Kemudian ada nama penulis, yaitu Nandita Ajeng Aprilia, Asif Faroki, dan Siti Mukaromah. Kemudian nama jurnal itu Jurnal JSIL dari Jurnal Sistem Informasi. Kemudian volume jurnal itu volume 11, nomor 2, halaman 97 sampai 103 tahun 2024. Kemudian ada latar belakang. Latar belakang masalah dari penelitian ini itu terdiri dari 4 poin yang saya dapat. Yang pertama itu fitur aplikasi tidak efisien. Pengguna merasa bahwa fitur di aplikasi Ipusnas tidak cukup menyediakan jangkauan yang cepat dalam pemenuhan keperluan mereka. Pengguna merasa fitur aplikasi Ipusnas tidak efisien dan memerlukan waktu yang lebih lama dalam meminjam buku. Yang kedua, ada sulit digunakan di perangkat dan jaringan yang berbeda. Pengguna Ipusnas sering menghadapi permasalahan selama menggunakan aplikasi ini. Mereka kesulitan menggunakan aplikasi Ipusnas pada perangkat yang berbeda dan dalam kondisi internet yang berbeda. Kemudian ada yang ketiga yaitu tampilan antarmuka yang dianggap usang. Ulasan lain juga mengungkapkan keprihatinan terhadap tampilan antarmuka yang dianggap kuno dan pengguna juga melaporkan kendala dengan buku yang sudah diunduh sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam penggunaan aplikasi. Yang keempat yaitu masalah ini mendorong perlunya evaluasi pengalaman pengguna UX untuk memahami aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Kemudian dari latar belakang masalah tersebut didapat rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh variabel use, think, dan feel yang terdapat dalam kerangka UX Honeycomb terhadap pengalaman pengguna user experience aplikasi Ipusnas. Dan dari rumusan masalah tersebut dapat diperoleh tujuan penelitian, yaitu menganalisis dan mengevaluasi pengalaman pengguna aplikasi Ipusnas berdasarkan kerangka UX Honeycomb yang terdiri dari 7 indikator utama yang dikelompokkan menjadi 3 variabel. Yang pertama itu ada use, terdiri dari findable, accessible, dan usable. Kemudian ada think, itu tentang useful, valuable, dan credible. Kemudian ada feel, itu ada desirable dan credible. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada penelitian ini yang pertama yaitu memberikan rekomendasi peningkatan UX untuk pengembang Ipusnas. Artinya, yaitu dengan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi pada pengembang Ipusnas dalam peningkatan UX di masa pendatang. Kemudian yang kedua, menyediakan referensi evaluasi UX berbasis UX Honeycomb. Dengan adanya penelitian ini, yang meneliti banyak ulasan dari beberapa pengguna dapat menjadi wadah referensi evaluasi UX berbasis UX Honeycomb bagi pengembang Ipusnas. Kemudian yang ketiga, membantu pemerintah dan lembaga perpustakaan memahami kebutuhan pengguna.
Adanya penelitian ini akan membantu pemerintah dan lembaga perpustakaan dalam memperbaiki sistem berdasarkan kebutuhan pengguna. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada pengguna aktif IPUSNAS. Penelitian ini hanya melakukan pada pengguna aktif aplikasi IPUSNAS tanpa membandingkan dengan aplikasi lain, aplikasi perpustakaan digital lainnya. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi hanya berdasarkan kerangka UX Honeycomb. Yang ketiga ada teknik analisis data penggunaan menggunakan PLS, SEM, atau Partialist Square Structural Equation Modeling. Selanjutnya ada metode penelitian. Terdapat beberapa rangkaian alur pelaksanaan pada penelitian ini. Yang pertama itu ada observasi dan studi literatur. Observasi dan dilakukan dengan pengumpulan informasi dan mengidentifikasi persoalan yang ada. Penelitian literatur dilakukan melalui penghimpunan materi dan data. Yang kedua ada menentukan populasi dan sampel. Studi yang dilaksanakan menggunakan pendekatan kuantitatif yang diterapkan pada pengujian model konseptual dengan mempergunakan perhitungan variabel numerik supaya bisa dilakukan perangkaian yang bermaksud untuk melakukan uji hipotesis. Yang ketiga itu ada menentukan model konseptual. Analisis data menggunakan metode Partialist Square Structural Equation Modeling dengan mengolah data menggunakan software Smart PLS3. Kemudian yang keempat itu ada penyebaran kuesioner. Kuesioner diedarkan terhadap responden yang sudah dipilih yakni pemustaka atau pengguna aplikasi IPUSNAS. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui link Google Form kepada pengguna secara online dengan media sosial contohnya WhatsApp, Instagram, dan X. Kemudian yang kelima itu ada uji validitas dan realitas. Uji validitas dilaksanakan melalui pengukuran hubungan pada variabel dan skor seluruh variabel instrumen yang menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dari objek penelitian. Kemudian ada subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini yaitu 406 pengguna aktif aplikasi IPUSNAS. Dan objek penelitian ini yaitu aplikasi IPUSNAS itu sendiri, khususnya pengalaman pengguna atau user experience saat menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Semua hipotesis dinyatakan signifikan. User experience-nya berpengaruh besar dengan total 0,444. Kemudian user experience-nya pengaruh sedang dengan angka 0,346. Kemudian user experience-nya berpengaruh paling kecil yaitu 0,202. Nilai R square sama dengan 0,764 menunjukkan bahwa 76,4% variabel user experience dipengaruhi oleh variabel think, feel, dan use. Kemudian model memiliki SRMR yaitu 0,051 yang berarti model fit. Pada hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan langkah-langkah pengolahan data. Seperti pertama, pengumpulan data dulu. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 406 pengguna aktif aplikasi IPUSNAS
Dan setiap pertanyaan kuesioner dikaitkan dengan indikator dalam model UX Honeycomb. Kemudian menganalisis dengan Smart PLS 3. Peneliti menggunakan software Smart PLS 3 untuk menganalisis data dan membentuk model hubungan antar variabel dan seperti ini dan berikut tahapannya. Yang pertama itu ada evaluasi outer model atau model pengukuran. Tahap pertama ini digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator atau pertanyaan kuesioner valid dan reliable. Yang pertama itu ada uji validitas atau outer loading digunakan untuk melihat apakah suatu pertanyaan atau indikator cocok untuk menjelaskan variabelnya. Kriterianya itu ada nilai outer itu harus lebih dari 0,5. Contoh, indikator useful memiliki outer loading 0,892. Berarti uh, memiliki data yang valid. Kemudian indikator konten 0 konten underscore 2 itu sama dengan 0,636. Itu hasilnya masih valid karena masih uh, lebih dari 0,5 seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada uji reliabilitas atau Cronbach Alpha. Gunanya itu menilai apakah kumpulan pertanyaan pada satu variabel konsisten. Kriteria uji reliabilitas itu nilai Cronbach Alpha itu lebih dari 0,6. Hasilnya diperoleh dari dua pengujian itu, uji reliabilitas dan validitas. Itu yang pertama, use itu mendapat 0,687, yang artinya valid. Kemudian think 0,697, sama juga hasilnya valid karena di atas 0,6 dan 0,5. Kemudian fill yaitu 0,703, itu juga valid. Dan dan user experience itu mendapat 0,854, yaitu dianggap valid karena berada di atas 0,5 dan 0,6. Kemudian ada eh, yang langkah ketiga yaitu evaluasi inner model, yaitu model struktural. Nilai R square atau R pangkat 2 itu atau R kuadrat menunjukkan seberapa besar user experience dapat dijelaskan oleh variabel use, fill, dan think. Hasilnya R kuadrat sama dengan 0,764 atau R square itu 0,764. Berarti 76,4% pengalaman pengguna dijelaskan ketiga variabel tersebut. Kemudian ada nilai F square atau effect size, mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap user experience. Berikut contohnya itu seperti use UX-nya itu memiliki pengaruh sedang yang diperoleh hasilnya itu 0,218. Kemudian feel UX-nya itu berpengaruh besar. Itu hasilnya 0, maksudnya F square-nya itu mendapat 0,438. Kemudian think UX-nya itu berpengaruh kecil. Hasil F square-nya itu mendapat 0,084. Kemudian ada nilai SRMR, Standardized Root Mean Square Residual. Itu SRMR mengukur kesesuaian model dengan data asli. Hasil SRMR itu 0,051 kurang dari 0,08 itu berarti good fit. Kemudian ada uji hipotesis. Ini bagian inti yang menghasilkan nilai pengaruh antar variabel seperti variabel use itu mendapat 0,346 seperti pada PPT. Hasilnya itu signifikan. Kemudian fill UX itu hasilnya 0,44.
yang berarti signifikan, dan Ting juga 0,202 dengan hasil yang signifikan. Interpretasinya, koefisien menunjukkan besarnya pengaruh dan p-value eh, lebih dari 0,05 itu berarti berpengaruh signifikan. Kemudian kesimpulannya yaitu field berpengaruh paling kuat terhadap kepuasan pengguna. Use juga berpengaruh tapi tidak sekuat feel. Kemudian think berpengaruh paling kecil tetapi masih signifikan. Kemudian total 76,4% dari kepuasan pengguna bisa dijelaskan oleh tiga variabel tersebut. Selanjutnya ada kelebihan penelitian. Yang pertama yaitu menggunakan kerangka UX honeycomb yang menyeluruh dan detail. Dengan penggunaan kerangka UX honeycomb yang menyeluruh dan detail dalam mengevaluasi pengalaman pengguna. Kemudian ada jumlah responden yang besar. Jumlah responden yang besar menjadikan hasil lebih representatif. Kemudian menggunakan teknik analisis PLS SEM itu memberikan hasil yang lebih kuat dan mendalam. Selanjutnya ada kekurangan penelitian. Yang pertama itu tidak dilakukan perbandingan dengan aplikasi lain. Tidak dilakukan perbandingan dengan APK lain sehingga belum dapat mengukur bagaimana kelebihan dan kekurangan Ipusnas relatif terhadap kompetitor. Kemudian yang kedua, kelompok pengguna tidak dibedakan berdasarkan demografi. Eh, Maksudnya itu tidak berdasarkan demografi itu seperti usia, pekerjaan, dan lain sebagainya yang memungkinkan mempengaruhi pengalaman pengguna. Kemudian yang ketiga itu ada studi hanya berfokus pada pengguna umum. Studi yang pada penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan umum dan bukan segmen khusus seperti pelajar atau akademisi. Kemudian ada rekomendasi. Ya, yang pertama itu ada melibatkan pengguna dalam proses desain ulang antarmuka. Mungkin dalam penelitian selanjutnya dapat melibatkan pengguna lain dalam proses desain ulang antarmukanya. Kemudian melakukan evaluasi UX secara berkala. Eh, Kedepannya mungkin Ipusnas dapat melakukan evaluasi UX secara berkala, kemudian membandingkan UX dengan aplikasi perpustakaan lain. Dalam penelitian ini, mungkin ke depannya dalam me- me- menganalisis desain UX itu bisa dengan perpustakaan lain sehingga dapat eh, relatif terhadap kompetitor. Kemudian yang terakhir yaitu meneliti pada kelompok khusus, khususnya itu seperti pelajar atau akademisi. Ya, mungkin seperti itu presentasi dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.